ya. Tapi takut ada yang nyaingi ya Bu ya. Iya, Adira ya Pak. Ini Ibu Baik, yang ini mau berarti yang enggak, share saya screen atau gimana? saya cukup cukup gaptek untuk hal itu, jadi Oh, oke. kayaknya sekarang lagi ini tipsnya saya lepas. Oke, Dibantu Mas. bisa tolong dibantu Rafli, Mas Rafli? Ya, silakan. Oke. Dari Materinya halaman yang ini yang ya? ke pertama aja dulu. Ini Oh, yang tadi udah ya. ini yang galeri etnik Nusantara ya Bu, Bu Rahel. Halo. Iya. Nah, oke. Mungkin slide-nya memang langsung ini ya. Ini Halaman pertama dulu kali. halaman pertamanya Mas Rafli yang mana? Kayaknya wajah-wajah cantik. Wah, ini Pak Beni sudah ada ya Pak kemarin. Ini Galeri Nusantara adalah destinasi wisata ke-25 di Tangsel, tetapi sekaligus menjadi ini. Oke, Galeri Nusantara Present hari ini Kiat Situ membangun networking pasar ekspor produk UKM. Terima kasih atas kesempatan hari ini Pak Beni memberi kesempatan pada kami. Dan oke, kita sharing selanjutnya. Next lagi. Next-nya agak cepat saja. Apa sih Gensa? About Gensa. Galeri Etnik Nusantara itu singkatannya. Ini adalah sebagai destinasi wisata kalau di Kota Tangsel, kami dipetakan sebagai dan ditunjuk sebagai pusat oleh-oleh Tangerang Selatan khususnya dan juga Nusantara karena ada 18 daerah yang bergabung di kami dan ini menjadi program unggulan kami yang kami gagas oleh Kemitraan MDS, Kemitraan Mitra Dinamika Sejahtera yang oleh izinnya kami asli Gunung Kidul, jadi ini dikawal oleh pemerintahan Gunung Kidul untuk menjadi nasional dan kami bertujuan menjadi satu tempat untuk one shopping, untuk satu tempat untuk 3-4 provinsi dan daerah-daerahnya. Dulu cita-citanya 3-4 provinsi, tetapi pada kenyataannya prakteknya sekarang kami tidak hanya tiga provinsi, tapi daerah-daerah ikut bergabung. Nah, kami punya unggulan adalah 9 unggulan bidang kami, yaitu mengembangkan pemasaran wisata melalui KUKM juga, dan juga investasi daerah, seni budaya, juga ada divisi kelembagaan, divisi pembinaan KUKM, expo event, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, oke, lanjut, next aja. Lanjut, Pak. Nah, sedikit profil kami, saya hanya sekolah di Gunung Kidul, Pak, di Yogyakarta. Saya sekolah di Universitas T, dan saya juga ada beberapa pengalaman dari 87 sampai 97 itu saya di kasir pernah, jadi trader komoditi pernah, accounting, pajak, finance, kami accounting pokoknya. Tapi setelah mengenal saya sebagai financial consultant dari asuransi dan beberapa agensi, saya mengenal itu soal marketing dan networking. Nah, pengalaman berikutnya 97 sampai sekarang yaitu kami sebagai kreator desain, wasted, limbah kreatif dari plastik, wood and metal dan sebagainya, sebagai direktur ekspor impor dan juga sebagai direktur dari PT Manufacturing Jasuna Sakti, dan juga ada beberapa general supply, ada perusahaan yang lain. Ini adalah perusahaan-perusahaan juga yang memang kami bidangin, ada konsultan engineering, ada distribusi, ada konseptor konsultanan kafe dan kuliner, dan yang Sogelding ini adalah PT Mitra Dinamika Jaya ini adalah bergerak di bidang konsultan, kontraktor, dan juga IO, dan juga ekspor impor. Nah, selanjutnya kami juga di Tour and Travel dengan iGlo Indonesia, kita sinergi dengan mereka, dan saya sebagai foundernya Rumah Kemitraan MDS, kami bangun gedung di sana untuk UKM Gunung Kidul, 18 kecamatan berkreasi dan berkarya. Saya juga jadi foundernya untuk destinasi Gensa dan juga yayasan dan juga koperasinya. Nah, organisasi lain kami punya LSM Batara dan juga sebagai penasehat paguyuban Minapadi dan Tani, karena saya tahu saya besarnya dari petani, dan ketua Asosiasi Pekerja dan Proyek Nasional. Saya juga punya mitra 235 grup UKM seluruh Indonesia, dan kami punya penghargaan sebagai pendari destinasi wisata Gensa dan juara 1 mengetik
tercepat saat itu. Oke, lanjut next. Sekilas saja, nanti bisa dibaca-baca, agak cepat aja. Dasar dukungan kami adalah kami mendapat bukan yang tadi dari dulu. Kami menjalankan Galeri Nusantara ini karena ada dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. Nah, latar belakangnya memang kami itu tahu dan sadar Indonesia itu kaya raya dari Sabang sampai Merauke. Tetapi tidak akan bisa kita jangkau dalam satu tempat. Nah, itu yang menyebabkan kami ingin mendirikan Gensa. Dan saya sendiri tidak kelakon, saya itu belum kelakon keliling Indonesia. Karena jam kerja kita yang cukup menyedot. Dan akhirnya kami juga sadar ketika saya membeli produk, itu produk-produk tidak ada yang lengkap izinnya. Dan saya sebagai kontraktor rekanan pabrik makanan dan obat, di seluruh Indonesia yang ada beberapa rekanan kami itu saya tahu bagaimana cara mendapatkan dan bagaimana mengerjakan pabrik-pabrik itu. Nah, dari situ kami juga tahu promosi itu kurang. Nah, maksud dan tujuannya akhirnya Gensa itu apa sih? Menyediakan wadah interaksi KUKM Indonesia, pengusaha, BUMN, instansi, peminat pasar, dan segala macam untuk mendorong UKM kita lebih kreatif. Dan kita kepedulian juga untuk lingkungan, untuk semuanya perkembangan, baik dari sisi wisata, seni budaya, dan itu dirangkum dalam satu tempat. Oke, lanjut Pak. Lanjut. Mungkin udah sering kami ungkapkan yang ini, bahwa kami memang tujuan dan maksud nggak berubah. Lanjut Pak. Slide-nya, ini dasar kegiatan tadi. Ada dari pemerintahan Gunung Kidul, ada Tangerang Raya, ada dari kementerian-kementerian, kami di bawah kementerian dalam negeri, luar negeri. Nah ini ada spotnya, Smart Partner adalah ada dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian luar negeri, perindustrian, KUKM, perdagangan, pariwisata, juga pertanian, dan ini ada Belitung, ada kota Palembang. Dan kami memang ada media sosial, perbankan, dan semuanya ada di sini. Dan penyelenggaranya memang kami PT Mitra Dinamika Sejahtera. Oke, next. Lanjut. Apa yang dilakukan dalam membuat networking? Ya, ini salah satunya dari bercikal bakal dari sini, dari support and partner. Lanjut, Pak, slide-nya. Nah, grup perusahaan kemitraan kami tadi udah sebutkan, tadi di grup yang di atas dulu, Pak, sebelumnya before. Oh, ini ya, ini dulu ya. Klien partnership-nya kami adalah ada merek. Aduh, yang mana nih yang saya jelasin dulu? Yang ini yang dulu pertama, ya, Pak. Bu. Jangan digerakkan dulu. Grup ini, ya, grup ini saya dirikan sinergi dengan Gensa, Yayasan Gensa itu yayasan yang berkolaborasi pengusaha dan investor Indonesia atau di luar negeri. Yang saya juga menerima hibah, menerima wasiat, menyalurkan juga pada, tapi sasaran kami ke KUKM yang difabel, yang belum terjangkau gitu, itu yayasan kami bergeraknya di situ. Terus kami juga memiliki koperasi pemasaran Galeri Nusantara ini di mana KUKM itu harus ada di sini. Kalau mau dibina berkelanjutan. Tata caranya gimana itu mudah. Kami itu registrasi di koperasi kami itu hanya 200.000 seumur hidup. Jadi itu dibina sampai dari startup-nya sampai kemasannya bagaimana, halalnya bagaimana, PRT-nya bagaimana, gitu-gitu kita saranin dan diskusi free dengan saya 24 jam itu bisa aja kalau dia punya suatu green untuk bagaimana mendapat BPOM, bagaimana bangunannya, bagaimana, karena saya berbasic dari kerjaan yang sana. Oke. Sementara sekarang Bima Sena menjadi perusahaan yang digitalisasi dan EO dan juga untuk e-commerce-nya dengan Easy, nah Gensa Easy. Nah, ini akan berkaitan di mana nantinya ini sinergitasnya tidak putus. Dari hasil kurasi yang dari kami dapat contoh hari ini adalah nanti akan masuk ke Easy. Jadi kami mendapatkan kenapa 5% itu yang belum kita ketok palu karena itu. Karena saya mau meyakinkan yang masuk di situ itu harus benar-benar yang berkualitas ekspor dan bagus dan kualitasnya terjamin.
Nah, kalau Taulen Pelita Nusantara ini memang pasti rangkaian dari produknya. Oke, lanjut. Lanjut Pak Enos. Ya, ini sudah Bu yang client and partnership Sudah. sudah di. Oke, sudah. Klien dan partner. Kemitraan PT Mitra Dima punya networking dari ini adalah ke merek, ke Nestle, Sarwisada, Sterling, Multibintang, Kraft, Mayora, TCK, Indorama, Ebet Indonesia, Givodan, Klasomit, Klein, Firmenix, Nisi, Norco, ini mitra kami, Pristam, Sukako, Perfetti, dan lainnya. Ini adalah suatu pabrik makanan obat yang manufacturing juga, di mana kami ada bersama dia dari sisi buildingnya, dari sisi maintenance-nya, dari sisi promotion juga. Nah, ini adalah suatu sinergitas yang kuat untuk memperkuat posisi di mana kita bisa lebih tangguh lagi untuk menghadapi mara pemasaran masa pandemi gitu. Oke, yang ini sudah selesai Pak, maju lagi. Nah, mitra ekspedisi MDS Gensa itu kami memang udah sinergi dengan Garuda Indonesia, Kai juga, Belni juga, Tiki sudah, Dakota sudah, BGR sudah, Pahala, Wira Kargo, Transindo, Indah, Secepat, DHL. Bis malamnya maju lancar itu karena memang kami sinergitas dari 2015 sampai sekarang, dan beberapa yang swastanisasi yang masih kecil-kecil atau masih rekan-rekan yang membentuk menyatukan Wira Kargo atau apa, semuanya itu kita ini mana yang termurah dan terefektif buat KUKM itu yang saya ambil. Oke, lanjut Pak. Ini mitra digitalisasi sudah tampil. Mitra digitalisasi kami, ya, oke. Ini kami sinergitas juga dengan Blibli, di mana kami tidak menghantarkan kalau yang di Blibli saya atas mitra UKM Galeri Nusantara, tetapi kalau yang di sini kami masih Bukalapak, Lazada, ini kami masih KUKM yang sudah jadi, saya giring sana, ayo ke sana, corokin. Nggak berani Bu, bercorokin lagi. Masuk situ gitu. Dari situ dia dapat tantangan, dapat bagaimana networking itu ternyata wow, begitu klik Tokopedia, astaga, punya saya harganya kemahalan ya. Jadi mengevaluasi sendiri. Itu yang kami setelah udah jadi kami berani mereferensikan itu. Gitu. Oke, lanjut. Selesai Pak yang mitra digitalisasi. Nah, alamatnya di mana sih Bu? Kinsamol itu? Ya, ini alamatnya kami itu kami bermitra dengan Mall WTC Serpong Matahari, di mana ini adalah suatu mall yang strategis menurut saya, karena itu dari bandara cuma 45 menit, ongkosnya 40.000 kalau pakai Damri, kalau pakai taksi 190-an ribu, kalau plus tol ya 120. Nah, lebih mudah ketika buyer datang dari luar negeri itu langsung melihat nih, ada nih. Saya rasa di lain juga ada. Nah, ini saya di sini ada WTC Serpong di lantai 2, tapi sekarang setelah 3 tahun ini kami sinergitas dengan beberapa, semua lantainya kami kelola buat semua multi produknya. Karena kalau saya mau boleh egois ya nggak muat sebenarnya kayak gitu, tapi kita harus didekor dengan baik. Ini masih banyak kekurangannya yang dekoran. Nah, cabang kami anggap di Gunung Kidul karena memang kami punya tempat di sana yang untuk membina KUKM dari cikal bakalnya, sejarah rumah sejarahnya itu Galeri Nusantara dari sana. Oke, sudah itu aja Pak. Nanti kapan-kapan kalau ada yang mau ke turisme ke Gunung Kidul harus mampir ke situ. Kalau kkami sudah siap 95%-nya tadi Pak, masih harus diperombak, harus dipercantik, dietnikan lagi. Nanti masih cari ibu angkat nih Pak, sama bapak angkat nih Pak. Oke. Lanjut Pak. Ya, ini mendirikan Yayasan Gensa, Bu. Ya, kami akhirnya mendirikan Galeri Gensa. Yayasan Gensa punya izin usaha, ada akte, ada Kemuham, NPWP, SK, ada izin orsosnya, dari Yayasan, dari Yaspol, dari Kesbangpol juga sudah. Kita sudah berkonektivitas dari 79 cabang berbagai provinsi di kota dan daerah. Nah, kalau berpartisipasi kami selalu bilang terserah suruh karyawannya, dia nggak tahu itu rekeningnya ada di situ. Nah, itu rekening kami pakai Bank Mandiri, makanya tadi terkonek dengan Easy adalah dengan Bank Mandiri. Oke, lanjut.
Kami juga mendirikan berikutnya adalah koperasi, di mana koperasi ini juga akhirnya mewadai KUKM. Nah, ini adalah apa kiatnya untuk membuat networking koperasi ini, Pak. Koperasi ini cukup diantusias, didukung oleh pemerintah daerah, juga kota, dan pusat sendiri. Memang kami mengembalikan citra koperasi lebih baik. Itu perjuangan yang tidak mudah, Pak, karena saya dirayunya 10 tahun kali saya harus koperasi gitu ya. Karena pada dasarnya saya juga agak suka berkoperasi pada awalnya, tapi karena benci akhirnya malah cinta gitu, bener-bener cinta jadinya dengan koperasi. Nah ini kami ternyata setelah itu saya bilang waktu saya sharing session dengan Kemenkop itu, aduh kalau saya suruh bikin koperasi saya nggak mau gitu. Terus enggak, pokoknya harus bikin. Tapi akhirnya saya pikir udah deh. Tapi ternyata inilah awalnya. Dan sekarang sudah ada di berapa provinsi, Bu? 22 ya? Kalau yang aktif banget dengan ada pengurus-pengurus manajernya itu Ya. 29. 29. Tapi yang inden daftar, Bu, saya mau dong, Bu, saya mau gitu sudah saya godok 35. Itu banyak hal kalau saya godok itu dari aktivitasnya, dari kayak motivasinya, rela berkorbannya, mancingnya cuma sedikit, Pak. Ya udah kamu bikin ya, transfer simpanan pokok ya gitu. Kalau dia pakai tarsok itu sudah saya udah nanti itu udah nomornya dari nomor dari belakang. Tapi kalau udah ya Bu sebentar gini cerces kenapa gitu, oh berarti dia antusias. Entrepreneurnya dapat. Nah itu bisa memimpin koperasi. Kalau nggak bisa. Oke lanjut Pak. Oke. Itu sudah ada NIBGA, NIBA semuanya udah. Nah ini destinasi suasananya kami ada di sini dan itu ada buklet dari Tangerang Selatan di mana kami sebagai anak Bontot tuh Pak urutan dari daftar isinya. Sekilas tentang destinasi itu saya dibawa karena lagi lahir. Jadi lagi lucu-lucunya, lagi di lucu-lucunya dibuat nangis, dibuat parau, galau gitu. Nah, itu si Bontot, Pak. Nah, kami sudah didampingin oleh Gunung Kidul dari 2010. Nah, sejak itu 2016 saya kegerakan kami di ini. Nah, kami sinergi dengan lembaga pembiayaan, pemerintah, stakeholder untuk bersama-sama dengan masyarakat dalam masa pandemi ini memulihkan ikut bareng-bareng gimana sih memulihkan ekonomi realnya gimana gitu ya. Itu realnya ya bikin kerja bareng-bareng padat karya dengan karyawan kami yang kami PHK, kita kerja bareng apa yang kita itu. Nah, itu. Nah, ini hotline kami di situ. Itu destinasinya kayak gitu Pak, tempat-tempatnya. Tapi sekarang sudah saya bongkar per April. Kenapa Bu? Karena daerah-daerah juga sudah tidak mensupport. Jadi mereka tidak lebih concern ke COVID. Nah, nanti jadi saya bongkarkan kalau di situ tadinya ada Belitung, ada Kota Palembang, ada Sragen, ada Luwu Timur, ada Banten, ada Tangsel, ada Gunung Kidul, ada Yogyakarta, ada gitu-gitu. Tapi itu kita bongkar karena daerah itu tidak masuk dulu dalam ini. Tapi akan lagi tetap lanjut Pak. Lanjut ke berikutnya. Nah, apalagi yang saya buat program pemulihan, mendukung pemulihan ekonomi ini adalah saya membuat rumah kemas. Di mana saya ini jam kerjanya 24 jam Pak. Karena ketika kita adain pameran atau kita adain pengiriman, kita harus tidak punya gudang, saya tampung di gudang kami. Yang ngirimnya tidak bisa nginep juga itu para supir-supir. Itu Pak, memudahkan mereka untuk menaruh dan kurasinya. Oh saat ini juga idenya karena waktu itu lockdown, mall kan tutup total. Sementara keberadaan saya di mall. Itu saya buat saya sebelah tuh kantor workshop kami. Ada bengkel las, ada bengkel interior, sampingnya tak buat untuk showroom KUKM. Gitu, Pak. Oke, lanjut sudah. Nah, apa manfaatnya bergabung di destinasi Gensa secara offline? Secara sisi wisata, pasti akan lebih terkenal di mancanegara. Sudah saya sebutkan di atas, kami tidak bekerja sendiri, kami bekerja dengan 5 pentahlik. Unsur pentahlik di atas. Kami juga sinergi dengan pemerintah. Nah, ini akan menjadi turisme informasi daerah, perwakilan. Jadi, kalau daerah atau perorangan atau pengusaha bergabung di kami, otomatis kami kan harus mempromosikan itu. Dan itu tugas kewajiban kami. Pasti kami akan jalankan dengan sepenuh hati, sejiwa raga, Pak, kayak gitu. Terus mendapatkan skala tempat yang lebih terjangkau. Itu tadi.
lokasinya ya nggak jauh-jauh amat dari Jakarta, lokasinya nggak jauh-jauh amat dari bandara, pelabuhan gitu ya. Terus memiliki ruang co-working-nya untuk B2B. Kalau ada di saya, berarti untung dong di tempat saya itu all out. Wisatanya lebih meningkat karena kami bawel nih. Maksudnya, oh ini nih, ada ini paket dari Belitung, paket dari Tangsel, paket dari Gunung Kidul, paket dari Jogja, Riau, Bali gitu. Nah ada sini kita bisa blasting karena kami juga tourism. Nah wisatawan lebih mudah mendapatkan pelayanan tentang pusat wisata daerah. Jadi kami kan walaupun daerah yang itu tidak aktif mempartisipasi kami tetap promosikan karena itu bagian dari Indonesia. Jadi kami tawarkan ke semua akses luar negeri dari diaspora atau apa gitu yang dekat itu kami informasikan kami keberadaan kami ada untuk mendapat menjadi oh aku kalau mau ke ini walaupun kita udah ada one klik tadi ada bisa pakai Google juga bisa. Akses mudah dijangkau dari ibu kota. Tangsel itu nggak jauh-jauh amat kan Pak? Ya. Pak Enos pernah ke saya belum sih ke Tangsel? Ke Tangsel pernah Bu, tapi kayaknya kalau ke Ibu belum. Nanti kita ngopi bareng Bu nanti. Kalau COVID sudah lewat saya kita ada bisa. kopi. Saya didukung kopi Norco, Pak. Jadi kalau ngopi Nah, pasti ngopi Norco gitu. Nah, oke, mantap, bagi mantap. UKM dan keuntungan bagi ke UKM dan ini apa? Bagi koperasi UKM yang lebih mengembangkan potensi. Kami seperti Victor tadi, sama D itu bilang, kita tidak pernah menganggap orang lain saingan walaupun orang lain capek memikir saya saingan. Padahal saya itu tidak, saya orangnya merangkul. Ayo, mau ngapain kamu? Aku bisa support tempat, aku bisa support networking. Apa yang kita mau pikirkan? Tetapi kami juga mengerti bahwa egosentrisnya seseorang itu beda. Nah itu, yang ini pengembangan. UKM mendapatkan seluruh kemitraan kami, program kami total. Kalau sudah menjadi anggota koperasi, sudah menjadi anggota yayasan partisipasi, sudah kerjanya sama, itu kami juga memberikannya sebenarnya total. Tapi setelah kasih total, jangan nonjok gitu loh, jangan nusuk. Biasanya begitu, entrepreneur kita luar biasa. Nah, luar biasa kenapa Bu? pokoknya luar Pengalaman pahit biasa. rupanya. Nanti ceritanya kita ngopi bareng, ngopi bareng physically. Sama Prof Ben ya, sama Prof Ben nanti Ya, kita pasti. bertiga. Kita curhat bertiga Bu. Bener Pak, aduh. Nah terus kalau bagi UKM, kita memiliki ruang expo dan event, itu tetap. Bapak nyangka nggak kalau saya sudah mengadakan event dan expo itu hampir sudah sampai di angka 37 event expo. Mandiri sendiri, mau dikasih anggaran pemerintah, ya alhamdulillah puji Tuhan, tidak dianggarin juga kami tetap akan melaksanakan. Itu bagian dari tugas tanggung jawab saya sebagai pemasaran tadi, promosi. Nah, memiliki ruang expo, kami juga UKM kalau gabung dengan saya juga mempunyai fasilitas tempat, bisa meningkatkan investasinya, ketemu dong sama bayarnya. Kalau dia sering ke kami, pasti saya nggak akan lupa dong. Kalau dia jauh dari saya lupa dong, gitu. Kalau dia di sini, jadi ingat, oh iya ya, aku pikirin deh, oh dia nggak punya wajan, saya pikirin punya wajan deh, gitu. Nggak punya kompor, saya pikirin punya kompor deh, gitu. Karena ada yayasan. Nah, itu untungnya. Terus akhirnya kita juga meningkatkan penyuluhan SDM-nya. Solusi kegiatan informasinya. Kita kupas tuntas juga dengan kurator produknya. Sama seperti yang saya lakukan sekarang, Mandiri itu tidak biayain oleh pemerintah, saya adakan sendiri dan beberapa rekan yang memang bidangnya dari LIPI, dari BPOM, dari Badan Karantina, dari teman-teman BSN, dari teman nanti begini-begini ya, nanti begini-begini ya. Pokoknya gitu, kita memberikan input. Nah, ini saya rangkum dalam suatu formulir yang mereka harusnya mengisi. Nah, itu sudah kurasi. Kalau sebagai wadah UKM berinovasi, ya tentu dong. Setelah mengenal kami, pasti dia akan lebih pintar. Harapan saya loh. Karena dia akan pintar berinovasi. Pintar ini. Apalagi kalau udah tahu, oh begini-begini, oh berarti ibu ini. Nggak apa-apa, replika dari saya banyak akan lebih cepat tuntasnya perekonomian Indonesia. Benar nggak Pak? Yes, sepakat. Jadi, sepakat ya. Jadi sebagai wadah promosi yang tepat, itu Gensa, itu keberadaan Gensa. Keberadaan Gensa tidak bisa sendiri tanpa peran pentahelik yang saya sebutkan minimal 5 tadi. Dari pemerintah, pusat daerah, dari perbankan, dari stakeholder, dari praktisi sendiri dan juga dari akademisi. Nah, ini 5 ini yang saya urak-urak. Oke, lanjut Pak. Lanjut.
Ini mengenai strategi networking, Tuntas Bu. habis hari ini. Saya dikasih si Pak Beni banyak banget. Pak Beni kurang sedikit ya Pak ini. Nggak ditambah lagi sampai 19 ya Pak? Oke. Menjelaskan kondisi pasar ekspor produk di negara tujuan ekspor khususnya peluang UKM. Asia, Amerika, Eropa, Afrika, Australia, dan ini. Bapak tahu nggak Pak? Hari ini kondisinya sudah menggeliat, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Tadi saya langsung begitu ini langsung saya share ke ini Pak Dubes semua Pak. Yang Dubes deket saya gini, Bapak minta tolong posisi di sana nih. Bu Rahel yang di sini masih lockdown di Havana begini, di India begini, di gitu kan tadi saya dengan Pak beberapa KBRI dan KJRI saya bilang Pak boleh minta saya petunjuk di posisi sana. Ternyata memang masih ada yang lonjakan naik sehingga akhirnya lockdown lagi, ada yang menggeliat hanya sektor desa tertentu. Di malamnya udah di-cut gitu. Ya tadi masih tetap berjuang. Nah, bagaimana potensi proses pasar ekspor? Nah, ini di Indonesia di negara tujuan ekspor lemah, Pak. Kalau saya boleh katakan saat ini lemah. Baik kualitas, terutama perizinan dan kapasitasnya. Kalau saya sebagai praktisi yang sebagai di frontline yang saya selalu berhadapan dengan big buyer, saya bilang lemah. Tapi ini bisa kuat kalau kita bisa bersama-sama. Nah, langkah-langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk UKM? Ya, pasti sosialisasi dan digitalisasi seperti kami juga baik sosialisasi maupun pemerintah nggak kurang-kurang. Dan strateginya saya pasar ekspor beda-beda, yaitu sentra pabrik dan destinasi produk itu beda-beda, Pak. Nah, manakah yang lebih potensial bagi UKM? Nah, ini kalau saat ini sih saya lebih suka regional dulu. Kalau ke ekspor tidak menutup kemungkinan, tetapi harus diperhatikan kualitasnya dan kemampuannya dan segala-galanya. Modal, terutama seperti saya jualan sapu lidi aja kemarin saya harus oper ke teman saya stakeholder yang dari Semarang. Mister India juga harus mengkondisikan ternyata kita harus bangun meeting bareng, duduk bareng dengan Indianya, dengan Semarangnya, stakeholdernya, dengan sayanya yang sebagai sourcingnya, dengan donaturnya. Baru tenang udah pakai PT-nya ini. Itu solusi. Nah, saya yang 5 mana yang lebih potensi saat ini UKM menjangkau pasar regional itu tadi udah saya jawab tadi. Terus bagaimana cara diaspora yang berasal daerah membantu UKM? Sangat Pak. Kalau kami dari Gensa aja sendiri sudah dirangkul diaspora luar biasa. Sejujurnya saya merasa luar biasa karena diaspora baik itu hebat-hebat juga. Mereka sudah sebagai pembeli juga, sebagai solusi juga di sana berjuang, tapi apalah daya ketika dia juga bertempur waktu dengan regulasi berbeda-beda. Nah, bagaimana diaspora sudah dan 7 saran-saran UKM ini tetap difasilitasi. Nah, menghadapi pasar ekspor, Pak Beni tetap difasilitasi secara offline dan digital. Dan sinergi bersama Pentahlik tadi minimal itu, walaupun ada yang lain. Nah, 8, apakah sinergi pemerintah daerah memacu UKM ke ekspor? Yaitu dengan KBRI organisasi buyer, kerjasama dan pendampingan bahasa. Singkatnya itu aja. Nanti setelah udah pada pintar bahasa, ya kita bisa semuanya. Yang ke-9 kayaknya nggak kebaca, Pak. Saya Yang ke-9 itu langkah strategis Gensa dalam menembus pasar ekspor, Bu. Oke, next slide, Pak. Next slide, Pak. Oh, oke. Next slide. Next slide-nya. Jadi strategi networking pasar ekspor. Strategi networking pasar. Ya, Pak. Kondisi produk UKM saat ini, 1, masih banyak ada keterbatasan memenuhi kebutuhan pasar. Standar pasar ekspor. 2, kemasan belum standar, tidak ada food grade-nya, tidak ada banyak hal. Kurangnya likuiditas. Apa sih likuiditas produk? PRT, halal, BPOM, SNI, HACCP, ISO, hak paten, COA, COO. Itu perlu dalam suatu produk. Kalau saya maunya KUKM tenang, pelan tapi pasti. Hari ini dapat 2 izin,
hari besok dapat 2 izin lagi, selesai. Tahun depan perang. Itu Sepakat, saya. sepakat. Nah, yang keempat, UKM masih enggan mengurus karena mahalnya biaya izin, likuiditas usaha dan likuiditas. Contoh, UKM itu kan identik dengan mini mikro kecil. Itu nggak mungkin ada bisa bayar notaris, bayar ini, bayar itu untuk menghantarkan punya PT, punya CP, gitu ya. Itu keterbatasan modal. Menunggu pemulihan. Saat ini loh Pak, kita berbicara saat ini ya. Iya. Jadi aku nanti pulih aja deh Bu, setelah pulih, padahal dia lupa, terlena. Bahkan bahaya. Bahkan bahaya ya Bu ya. Iya. Karena pemerintahan saat ini mempermudah sekali memberikan solusi terbaik buat KUKM-nya. Ini yang poin 6 ini jangan menunggu menurut saya. Lihat saya dari tanggal 14 Maret 2020 saat dinyatakan PSBB tidak boleh kemana-mana. Jadwal saya itu sehari bisa 7. Kok mau aku terus, jalan terus. Tapi ya Tuhan, puji Tuhan saya sehat. Dikasih kelebihan sehat. Saya tidur 2 jam. Tapi Tuhan kasih saya tidak pernah pusing. 15 tahun saya lalui. Nah, 7 tidak lancar bahasa nih Pak. Iya. Dan tidak memaksimalkan surat menyurat dan negosiasi. Contoh,